Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan bergabung pada pertemuan kita kali ini. Nah, di sini kita sudah masuk tentunya ke pertemuan ke-6 ya, teman-teman ya. Di mana pembahasan kita pada malam hari ini kita akan membahas mengenai Freizeit und Hobbys ya. Temanya itu mengenai waktu luang dan juga hobi di sini ya. Nah, seperti biasa, saya akan memberikan beberapa kosakata ya. Yang tentunya sudah ada di modul juga ya. Jadi kita akan berlatih membaca kosakata tersebut ya. Nah, pertama silahkan didengarkan terlebih dahulu. Nanti akan saya ulangi. Saya minta teman-teman untuk mengulangi ya. Oke, yang pertama dari Fußball spielen, Joggen gehen, Schwimmen gehen, Tennis spielen, Tanzen, Fitness, Musik hören, Singen, Zeitschriften lesen, Comics lesen, E-Books lesen, nähen, Bücher lesen, Stroke, Radfahren. Saya ulangi ya. Fußball spielen, Joggen gehen, Schwimmen gehen, Tennis spielen, tanzen, Fitness, Musik hören, singen, Zeitschriften lesen, Comics lesen, E-Books lesen, nähen, Bücher lesen, Struck, Radfahren. Oke, silakan dari Mas Aldi dulu, boleh coba dibaca. Fußball spielen, joggen gehen, schwimmen gehen, Tennis spielen, tanzen, Fitness, Musik hören, singen, Schriften lesen, Comics lesen, E-Books lesen, nähen, Bücher lesen, terus Erfahren. Oke, ikut presentation-nya. Next, Mbak Lisa, boleh coba dibaca. Fußball spielen, joggen gehen, schwimmen gehen, Tennis spielen, tanzen, Fitness, Musik hören, singen, Zeitschriften, Zeitschriften lesen, Zeitschriften lesen, Comic lesen, E-Books lesen, nähen, Bücher lesen, Struck, Radfahren. oke, ikut presentation ya. Oke, lanjut ke bagian kedua. Saya bacakan kembali ya. Akan kembali didengarkan ya. Malen, zeichnen, fotografieren, schreiben, basteln, gärtnern, reisen, Film ansehen, Bowling spielen, Billard spielen, Schach spielen, Yoga machen, meditieren, kochen, backen. Oke, ulang ya. Malen, zeichnen, fotografieren, schreiben, basteln, gärtnern, reisen, Film ansehen, Bowling spielen, Billard spielen, Schach spielen, Yoga machen, meditieren, kochen, backen. Oke, dari Mbak Lisa kembali, boleh coba dibaca. Saya Ya, benar. cuman dua muridnya. Bertiga ini yang udah hadir. Oh iya ya. Malen, Zeichnen,
fotografieren, schreiben, Fotografieren, fotografieren, schreiben, basteln, gärtnern, reisen, Film ansehen, bowling sehen, spielen, ansehen, bowling spielen, Billard spielen, Billard Schach spielen, Billard spielen, Schach spielen, Yoga machen, meditieren, ya, ya, meditieren. meditieren, kochen, baken. Oke, good. Dankeschön. Dan Mas Aldi kembali, silahkan. Malen. Zeichnen. Fotografieren. Schreiben. Basteln. Dokter. Reisen. Spielen ansehen. Bowling spielen. Billard spielen. Schach spielen. Yoga machen. Mediti me- Meditieren. Kochen. Baken. Oke, good. Terakhir Mbak Devi, silahkan coba boleh dibaca. Malen, Zeichnen, 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 fotografieren, schreiben, basteln, garnern, reisen. Gärtnern, Yes, ya heard? Gärtnern, jangan gardener ya, tapi Gärtnern, Garnern, reisen, film ansehen, ansehen, film ansehen, bowling spielen, billard spielen, Schach spielen, yoga Zachspielen, Schach spielen, yoga machen, meditieren, kochen, baken. Oke, good. Dankeschön ya semuanya ya. Oke, nggak apa-apa ya. Walaupun yang hadir malam hari ini sepi sekali ini ya, mungkin lagi ada kesibukan juga ya. Jadi kita tetap lanjutkan dulu ya untuk materi kita. Nah, di sini kita masuk ke materi kita yang keenam. Itu kita akan membahas mengenai possessive pronoun ataupun kata ganti kepemilikan yang saja. Nah, kata ganti kepemilikan itu ya ada bentuk dasarnya. Di sini ada dalam kurung ya, ada mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, dan ihr. Nah, ini adalah bentuk dasar yang memang pada hakikatnya harus dihafalkan terlebih dahulu ya. Supaya apa? Supaya nanti untuk perubahan, baik dia dalam bentuk kasusnya, ataupun nanti perubahan dalam bentuk eh, artikelnya, ya apakah dia di apa namanya, femininum, maskulinum, ataupun neutrum, nah bisa dengan mudah ya dirubah ya, karena sudah hafal bentuk dasarnya terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi hal yang paling utama adalah dasarnya ini harus diketahui dan dihafalkan terlebih dahulu ya. Nah, seperti saya bilang tadi ya, bentuk dasarnya berarti dia posisinya yang ada di atas ini ya. Itu ada mein, ada dein, ada sein, ada ia, sein, unser, dan euer, itu ia. Nah, di sini untuk kata ganti kepemilikan saya itu adalah mein. Milik kamu yaitu dein. Milik dia yaitu sein. Milik dia perempuan yaitu ia. Milik dia laki-laki, sorry, dia netral yaitu sein juga, seperti halnya dia laki-laki tadi. Milik kami unza, milik kalian oya, dan milik mereka itu zi ya. Milik mereka itu iya ya, untuk zi itu iya. Nah gitu ya. Nah ini adalah bentuk nominatif, berarti jika teman-teman ingin menyatakan kepemilikan terhadap benda ya, di mana benda tersebut menjadi subjeknya ataupun menjadi orang yang ataupun menjadi pelaku dari tindakan tersebut, maka teman-teman di sini menggunakan yang nominatif ini ya. Ini berlaku untuk benda yang M atau N di sini ya. M atau N ini berarti untuk benda yang maskulinum ataupun neutrum. Nah, sedangkan untuk benda yang femininum dan plural, di sini gampang sekali ya sebenarnya, tinggal menambahkan e saja dari kata dasarnya tadi.
Ya, dari main di sini menjadi meine, dein menjadi deine, sein menjadi seine, ihr menjadi ihre, sein seine, unser unsere, euer dan ihr menjadi ihre. Nah, ini adalah bentuk perubahan masing-masing ya. Jadi, dia berubah tentunya sesuai nanti artikelnya ataupun gendernya siapa. Apakah maskulinum atau neutrum, tidak ada perubahan. Sedangkan femininum ataupun plural itu hanya ditambahkan e saja. Gitu ya. Nah, untuk bendanya jika dia menjadi objek pertama ataupun menjadi objek, maka di neutrum ataupun femininum dan pluralnya tidak ada perubahan sama sekali ya, sama seperti halnya di nominatif tadi. Nah, yang berubah di sini hanya jika bendanya maskulin ya. Jika bendanya maskulinum. Jadi jika bendanya maskulinum, maka di akusatif dia mengalami perubahan yaitu ditambahkan apa? Ditambahkan en. Maka dari main menjadi meinen, deinen, seinen, ihren, seinen, unseren, euren, dan ihren. Gitu ya. Jadi ditambahkan en saja pada akhiran. Nah, sedangkan untuk datifnya, ini baru perubahan yang signifikan pada semuanya. Ya. Dimana untuk maskulinum dan neutrum, ya, ya, di M atau N itu maskulinum dan neutrum bendanya, maka di sini ditambahkan apa? Ditambahkan EM, yaitu meinem, deinem, seinem, ihrem, seinem, unserem, euerem, dan ihrem. Nah, ini untuk bendanya jika bendanya maskulinum ataupun neutrum. Sedangkan femininum, di sini hanya ditambahkan ER, minor, diner, seiner, ihrer, seiner, unserer, euerer, dan ihrer. Lalu untuk yang plural, nah plural ini sama seperti halnya tadi yang bentuk maskulinum jika bendanya adalah akusatif. Namun yang membedakan nanti adalah jumlah bendanya. Karena kalau di plural, di datif, ya maka dia nanti ditambahkan n ya pada kata benda. Gitu kira-kira. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan bagi yang ingin bertanya. Untuk membedakan Ya. nominatif, akusatif dan datif itu bagaimana? Untuk membedakan, ini membedakan berarti kan nominatif ini sebagai apa? Dia sebagai subjek, berarti dia adalah pelaku dalam tindakan tersebut ataupun dalam kalimat tersebut. Kalau akusatif, itu kan kemarin saya sampaikan itu dia adalah objek pertama, ya. Sedangkan datif berarti di sini objek kedua, ya. Nah, kita buat coba kalimatnya lengkap ya dengan datif, berarti biar langsung dapat nanti mana nominatif, akusatif, dan datif ya. Sebagai contoh tadi di sini yaitu ich gebe meinem Freund, ya misalkan meinem Freund yaitu meinen Apfel misalkan. Nah, di sini kelihatan ya, ich ini sebagai apa berarti di sini? Di ich ini adalah nominatif ya. Nah, sedangkan meinem Freund berarti di sini sebagai apa? Dia sebagai datif. Lalu meinen Apfel berarti di sini sebagai akusatif. Itu Mas ya. Jadi ich di sini karena dia adalah subjek dalam kalimatnya yaitu dia, ya saya ya kan. Saya memberikan apa? Yaitu apel saya. Apel saya berarti di sini objek pertama yang saya pegang. Kepada siapa saya berikan? Yaitu kepada teman saya. Jadi teman saya sebagai objek kedua, di mana dia adalah penerima dari objek yang diberikan oleh saya. Itu kira-kira untuk membedakan antara akusatif, nominatif, dan juga datifnya. Bisa dipahami, Mas? Sampai di sini kira-kira? Masih ada yang bingung? Silakan, boleh ditanyakan kembali ya kalau misalkan ada yang masih. Ayo. Nanti ada contohnya juga ya teman-teman di sini ya. Ini bukan tabel kayak gini aja, nanti akan ada contoh juga saya berikan supaya bisa teman-teman melihat gambarannya. Oh, ternyata perubahannya seperti ini ya. Jadi bukan seperti ini aja ya contohnya. Oke, tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan kembali. Oh ya, siap, silakan. Mungkin kalau tanda-tanda penambahannya mungkin saya mengerti. Cuman lagi nanti ketika ada kalimat terlalu banyak ini. Jadi saya bingung nanti masuk ke mana dia. Itu gimana cara menandakannya, Har? Menandakannya tadi seperti saya bilang, harus memahami konteks soalnya ataupun harus menandai konteks kalimatnya. Nah, dan pastinya caranya gimana ya? Pastinya harus banyak latihan.
Kan nggak mungkin kan dalam satu kali latihan langsung bisa dan paham secara signifikan gitu kan. Pasti ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui. Yaitu dengan cara apa tadi? Dengan sering-sering menelaah sebuah kalimat. Jadi bisa diketahui itu, oh ini, oh ini datif, oh ini akusatif. Ya, mungkin kita coba lihat contohnya dulu Mbak ya, biar bisa dipahami juga ya, biar makin enak juga memahaminya. Oke, boleh? Har, Ya, mau nanya, ini apa namanya pelajaran yang kemarin? Kalau siap. dia nominatif kan menjelaskan subjek, berarti dalam kalimat Iya, itu ada objeknya kan, Har? kalimat tersebut tidak ada objeknya. Misalnya i, ich bin Schüler Mhm. apa Bin, studian, oh iya, kan ada objek mhm. juga. Student. Tidak ada Kalau objeknya berarti di sini. Di sini satu orang kan, ich bin student berarti dia hanya menjelaskan dirinya sendiri. Berarti kalimatnya jelas di sini adalah nominatif. Karena di sini kan nominal, saya membahas diri saya gitu kan, bahwasanya saya adalah seorang siswa. Maka kalimatnya jelas di situ nominatif. Karena tidak ada objek ataupun tidak ada orang lain ataupun benda lain yang berada dalam kalimat tersebut. kalau misalnya Gitu. akusatif, dia dalam satu kalimat tuh ada objeknya satu, Iya, dan kalau datif objeknya dua. ya benar sekali. Karena kan seperti halnya saya sampaikan sebelumnya, jadi kalimat itu ya terdiri dari kan kata kerja ya. Kata kerja itu terbagi menjadi tiga ya. Di mana kata kerja itu ada kata kerja intransitif ya. Di mana kata kerjanya berarti apa? Jadi ini yaitu tidak ada objek. Nah, kalau tidak ada objeknya berarti di kata kerja ini jelas ya di kata kerja di kalimat tersebut pasti dia nominatif karena objeknya tidak ada. Lalu ada monotransitif. Nah, kalau monotransitif di sini objeknya satu ya. Hanya ada satu objek. Lalu yang terakhir ada transitif. Nah, ini kata kerja yang memiliki lebih dari satu objek ataupun bisa dua ataupun tiga objek ya. Tapi bedanya dua objek ya. Kalau tiga ntar kebanyakan bingung juga. Nah, sebagai contoh di sini adalah bentuk yang intransitif ya. Ich bin Student ataupun kita mau buat kalimat lain ich sitze ya. Saya duduk. Ada nggak objeknya di situ? Nggak ada. Itu kalau misalnya bilang saya duduk di atas kursi misalkan auf den Stuhl misalkan. Nah, di situ kata auf den Stuhl-nya di situ bukan lagi menjadi objeknya, melainkan di situ sudah ada preposisi. Maka kalimatnya di sini hanya sampai ich sitze saja. Maka di situ yang ada hanya subjek saja, yaitu ich. Tapi kalau misalkan ich, ya, sehe, ya, eine Katze, misalkan saya melihat seekor kucing. Berarti kan di sini kan sayanya sebagai nominatif, sedangkan seekor kucingnya berarti di sini sebagai akusatifnya, dia sebagai objeknya di sini. Nah, berarti di kalimat ini ada nominatif, ya, dan akusatif. Nah, sedangkan yang kalimat yang memiliki dua objek seperti yang kemarin ya, misalkan ich, ya, ich gebe, misalkan, ya, ich gebe meine Tante, misalkan. Itu misalkan saya memberi apa, yaitu eine Blume, misalkan, ya. Saya memberikan tante saya sebuah bunga. Nah, ich-nya berarti di situ sebagai apa? Jadi lagi kembali, berarti dia sebagai nominatif. Karena dia melakukannya kan. Kemudian ada eine Blume, yaitu saya punya bunga. Ya, bunga tersebut berarti sebagai akusatif, yaitu benda yang saya miliki. Di mana benda tersebut saya berikan kepada siapa? Yaitu kepada tante saya. Jadi tantenya di situ menjadi datifnya. Jadi ich gebe minor, sorry. Ich gebe minor tante, eine Blume. Itu kira-kira Pak. Apakah bisa dipahami sampai di sini? Makasih ya, Har. Oke, baik, sama-sama. Yang lain apakah ada juga yang mau ditanya mungkin? Tadi Mas Aldi, sampai sini bisa nggak dipahami kira-kira? Ya, ya, kalau bisa kita lanjutkan lagi Pak ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Mau nanya, Ya, siap. Ya, ini siap. Oke, grammar Mbak Devisu. dalam bahasa Hmm, Indonesia artinya apa ya, gramatik yang ini kita bahas? ini, kata ganti Nah, kepemilikan. kata ganti kepemilikan. Oh, berarti kayak Iya, kalau dalam bahasa Inggris itu his gitu. yep, benar sekali. Jadi kalau di mine ini berarti jadinya my, dine ini berarti jadinya your, sein ini berarti jadinya his, iya ini Oh, berarti jadinya hers, ya. Kalau s ini nggak ada sebenarnya dalam bahasa Jerman, bahasa Inggris ya. Tapi bisa seperti its lah kita anggap gitu. Dia oh berarti ganti jadinya kata our, ganti kepemilikan.
Mm-mm. Karena S ini kan netral ya. Karena di bahasa Inggris kan tidak ada netral. Gender kan hanya terbagi dua, yaitu maskulinum dan neutrum saja. Maskulinum dan femininum saja. Jadi ini untuk kata ganti kepemilikan. Ataupun dalam bahasa Jerman kan juga disebutnya possessive ya. Possessive pronoun kalau di bahasa Jerman. Tapi kan di bahasa Inggris, sorry. Tapi kan di bahasa Inggris kan ada dua ya, ada possessive pronoun dan uh, possessive adjective. Nah, ini sama seperti possessive adjective-nya kalau dalam bahasa Inggris. My, your, his, her, ya, our, lalu their, gitu kan. Ya seperti itu. Kalau berarti her is itu main, kayak your gitu ya. Yang mana Mas? Mbak? Kalau ih itu kan Ya, berarti main itu kan kayak milik saya, bahasa mine. bahasa Inggris your gitu kan. Mine ini mine, milik saya. Main. Iya. Do ini Jadi, her. jadi kalau misalkan kita buat mine book gitu ya, berarti di Mm-mm. sini bahasa Inggrisnya jadinya my book. Nah, kalau do Hmm. berarti ya, misalkan dine apa? Misalkan dine book kita buat dulu lagi. Jadinya di sini your book. Oh, Gitu. main. Mhm. Kalau sebelahnya lagi her, Sein berarti jadinya his. Tinggal disesuaikan aja di atasnya itu kan. Itu sesuai kan di sini R. mm, subjek. iya, R-nya berarti di sini sein. Berarti milik dia laki-laki. Z itu ir berarti milik dia perempuan. S berarti sein di sini milik dia netral. Wir berarti milik kami. Ia berarti milik kalian. Dan Z itu milik mereka ataupun Anda. Itu kira-kira. Oh, gitu her. Oke. Jadi pahami? Oke. Oke, paham her. Ya. Oke, alhamdulillah ya. Ya, ada lagi yang lain mungkin? Silakan, boleh. Aman ya. Oke, kalau sudah dipahami semua, kita coba lanjut kembali ya. Ini kita lihat contoh-contoh ya. Nah, di sini contoh-contohnya yang pertama untuk bagian atas yang nominatif terlebih dahulu. Di situ ada Das ist mein Vater. Ini adalah ayah saya. Karena di sini yang dia bahas hanya satu orang ya tentang ayahnya saja. Makanya di situ kalimatnya termasuk dalam bentuk nominatif. Makanya untuk ayah tidak mengalami perubahan ya untuk kata ganti kepemilikannya karena ayah adalah maskulinum. Nah, sedangkan untuk ibu, karena ibu adalah femininum, maka kata ianya di sini ditambahkan e. Jadi ihre Mutter, yaitu ibunya, istilah Karin adalah seorang guru. Lalu unser Haus ist groß, yaitu rumah saya besar. Lalu meine Schwester ist eine Schülerin, yaitu saudara perempuan saya adalah seorang siswi. Jadi gitu ya, ini adalah perubahan-perubahannya. Jadi karena Haus itu adalah neutrum, ataupun dia netral, maka dia tidak mengalami perubahan sama sekali. Tapi kalau misalkan ibu kami yang dibuat di sini, maka menjadi unsere Mutter ya. Karena itu tadi ya, dia tergantung dari apa? Dia tergantung dari artikel benda yang ingin disebutkan. Jadi kalau artikel bendanya maskulinum ataupun neutrum, itu tetap bentuk dasarnya. Tapi kalau bendanya adalah femininum, maka dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi tambahan e tadi ya. Untuk contohnya seperti yang dicontohkan, yang saya lihatkan. Ini untuk benda yang nominatif dulu ya. Jadi nominatifnya siapa di situ? Ya, nominatif itu bukan kalimat ya. Ingat kembali ya. Dia bukan kalimat, tetapi dia adalah benda yang ada dalam kalimat tersebut. Ini dia ya, posisi nominatif ini. Ataupun yang di atas berarti jadinya yang ini. Sorry, kejauhan. Berarti dia yang ini ya, main patah. Oke ya. Nah, lalu untuk yang contoh akusatifnya, di sini untuk bentuk akusatifnya berarti ya apa? Itu unsere Wohnung, euren Garten, mein Buch, deine Schwester. Ya. Jadi via-nya di sini berarti sebagai nominatif, ya. Ich dan du-nya sebagai nominatif. Ya, karena dia yang melakukan. Di mana kami ya mengunjungi ataupun kami mendatangi apartemen kami. Ya, berarti kaminya di situ sebagai eh, subjek ataupun orang yang melakukan tindakan, sedangkan tindakan yang dilakukan apa? Yaitu terhadap apartemennya, ya, yaitu apartemen kami. Apartemen kaminya di sini sebagai objek. Maka dia sebagai akusatif. Karena Wohnung itu adalah femininum, maka jadi unsere Wohnung. Nah, sedangkan yang kedua, ia flag euren Garten. Itu kalian merawat taman kalian. Ya, karena taman dia adalah maskulinum, ya, itu menjadi euren Garten.
Lalu ich lese mein Buch, saya membaca buku saya. Karena buku adalah neutrum, maka di sini tidak ada perubahan ya, tetap mein. Yang terakhir, du siehst deine Schwester, kamu melihat saudara perempuanmu. Karena saudara perempuan dia adalah femininum, maka tentunya juga sama seperti halnya tadi ya, di contoh meine Schwester, dia menjadi deine Schwester. Oke, ayo coba silahkan diperhatikan. Kira-kira ada pertanyaan ataupun ada yang bagian yang bingung, silahkan boleh ditanyakan ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke bagian terakhir yaitu datifnya. Nah, datif ini yang lebih kompleks ya berarti di sini ya. Yaitu pertama ada subjeknya yaitu ich ya sebagai nominatif, ada mein Buch di sini sebagai akusatif dan ada meinem Freund sebagai datifnya. Di ich gebe meinem Freund mein Buch. Karena Freund di sini adalah maskulinum, makanya di sini untuk mainnya berubah menjadi meinem. Ya, saya memberikan buku saya kepada teman saya. Ataupun saya memberikan teman saya yaitu buku saya. Lalu yang kedua, du hilfst deine Schwester bei den Hausaufgaben. Itu kamu membantu siapa? Yaitu deiner Schwester. Nah, di sini karena Schwester itu adalah femininum, maka dein-nya ditambahkan er. Ya. Lalu yang ketiga, er schenkt seiner Frau ein neues Auto. Yaitu dia menghadiahkan apa? Yaitu saudara perempuannya, seiner Frau, yaitu istrinya. Itu istrinya apa? Yaitu sebuah mobil baru. Lalu yang terakhir, wir zeigen unseren Freunden unsere Fotos. Ya. Nah, kalau di sini tadi kan unsernya dikenakan, designernya dikenakan Frau itu adalah femininum. Nah, di sini karena Freunde, Freunde itu adalah bentuk jamak dari Freund ya, itu dari der Freund ya, berubah menjadi apa? Berubah menjadi die Freunde. Nah, ini bentuk jamaknya. Namun karena di situ dia ada datif, maka untuk bentuk datif menjadi der, den, Freunden ya. Jadi ditambahkan n pada akhiran. Kayak di sini teman kami ya, itu teman-teman kami dijadikan ataupun ditambahkan n di situ ya. Jadinya unseren Freunden, unsere Fotos yaitu foto-foto kami. Itu kira-kira. Ya bisa dipahami sampai di sini. Yang mau bertanya silakan ya. Jangan sungkan ataupun jangan ragu untuk bertanya ya. Supaya jangan ada kebingungan nanti di saat mengerjakan latihan ataupun yang lain ya. Ayo silakan. Tidak ada? Hor, mau Oke. nanya, jadi Iya, kita benar. harus hafal ya, Hor? Hor, Artikelnya jadi ya. kita harus hafal semua tadi yang di tabel tadi ya, Hor? Iya, harus dihafalkan memang, Pak. Makanya saya bilang tadi, sebenarnya tidak harus semua dihafalkan, Hor, tapi ya, putus-putus. ya sorry Mbak, sinyal kayaknya. Yang harus dihafalkan sebenarnya bukan tabelnya, semua di tabelnya, tapi yang harus dihafalkan itu sebenarnya di bagian paling atasnya ini, dasarnya. Nah, saat bagian paling atas ini sudah dihafalkan ataupun sudah dipahami, maka yang perlu diperhatikan apa? Perubahannya ataupun tambahan akhirannya. Tambahan akhirannya kan lebih sedikit ya, yaitu untuk femininum itu ditambahkan e semuanya, maskulinum di akusatif tambahkan en, lalu di adatif lagi nih tambahkan em, er, ya, dan en. Nah, itu soalnya sebenarnya. Jadi tidak harus semuanya diketahui, tapi bagian yang atas ini harus benar-benar sudah paham dan sudah hafal terlebih dahulu. Jadi kan perubahannya itu kan hanya pada akhirannya saja. Ya, tergantung dia apakah dia akusatif ataupun datif dan juga apa gender dari kata benda yang ingin diungkapkan. Itu kira-kira Mbak. Oke, Hor. Oke, baik. Memang agak berat ya, tapi memang itulah dari bahasa Jerman yang memang seperti itu. Karena makanya bahasa Jerman kan termasuk salah satu bahasa yang lumayan susah ya di dataran Eropa ya. Gitu. Oke, bagian ini tadi ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Silakan kalau ada yang mau bertanya.
bagiannya mungkin ada yang bingung, itu kenapa seperti itu, ini kenapa seperti ini gitu. Silakan ya. Her, Jadi kalau mau ya nanya. siap, boleh Berarti silakan. di penggunaan datif itu nggak selamanya pakai en gitu ya, ada yang er juga gitu ya, Her? Iya, karena kan di sini kan kalau em itu kan bendanya berarti kan dia maskulinum. Tapi kalau er berarti bendanya femininum. Schwester itu kan femininum. Kalau Freund itu maskulinum. Makanya di sini jadinya meinem. Ataupun kalau misalkan mau buat teman kamu berarti jadinya deinem Freund. Teman dia perempuan, teman dia laki-laki berarti seinem Freund dan sebagainya. Jadi perubahannya itu tentunya tadi kan ada dua ya, ada meinem, ada meinen, dan ada minor. Kalau minor itu untuk perempuan bendanya, kalau meinem itu bendanya laki-laki ataupun netral. Kalau meinen berarti bendanya itu plural. Ya, seperti halnya di sini nih, yang nomor terakhir ini kan. Kalau misalkan kalimatnya kita ganti nih, misalkan contohnya. Di sini kan Viet Saigen. Tapi kalimatnya bisa jadi misalkan kita buat Ich zeige, tapi jadinya meinen. Ya, meinen Freunden gitu. Itu kira-kira Pak. Meinen Freunden itu meine, ya, meine Fotos. Nah, kalau misalkan subjek orangnya kita ganti dan kata ganti kepemilikannya juga kita ganti menjadi milik saya. Ya, jadi saya memperlihatkan foto-foto saya kepada teman-teman saya. Gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, pelan-pelan dimengerti, Her. Oke, siap. Ya memang agak berat ya, tapi memang harus Iya. banyak diulang-ulang aja ya. Jadi kan karena kan memang kan ini kan masih baru, jadi harus memang banyak diulang ya, supaya bisa dipahami dengan baik. Gitu ya, Mbak ya. Mending diulangi aja nanti boleh. Nanti kalau ada pertanyaan, ditanyakan saja kapanpun kepada saya. Ya. Jangan sungkan, yang penting itu aja. Oke, Her, dan kesun. Oke, oke, bisa sure. Oke, baik. Lain kalau masih ada juga boleh ya ditanyakan saja. Kalau memang tidak ada, maka kita coba lanjutkan kembali ya. Nah, di sini sekarang kita masuk ke bagian keduanya, itu kalau tadi kita membahas mengenai possessive, sekarang kita kembali lagi ke personal pronomen ataupun kata ganti orang. Nah, sebelumnya kan di pertemuan pertama dulu kita sudah membahas yaitu kata ganti orang yang menjadi subjek ataupun nominatif. Ya, ada ich, du, er, sie, es, wir, in, ia, dan sie. Nah, di sini sekarang kita akan membahas bentuk lainnya, yaitu ada bentuk akusatif dan bentuk datifnya. Nah, bentuk akusatif dan datif ini sebenarnya sama-sama dia membahas tentang objek berarti kan. Kalau di bahasa Inggris kan jadinya kan I give you, you give me gitu kan. Me-nya berarti kan disebut sebagai objek. Nah, di bahasa Jerman untuk kata me-nya itu ada dua ya, ada mich, ada mir. Nah, ini tergantung tadi apakah dia sebagai objek pertama atau sebagai objek kedua gitu ya. Nah, ini kita coba lihat contoh-contohnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, di sini untuk kalimat nominatif jelas ya. Sudah kita pelajari dari sebelum-sebelumnya, yaitu di sini ada ich, ada du, ada er, dan ada via. Ini adalah bentuk nominatifnya, berarti dia sebagai pelaku ataupun subjek dalam kalimat tersebut. Ich spiele Fußball jeden Tag, ya, saya bermain bola setiap hari. Du bist mein bester Freund, kamu adalah teman terbaik saya. Er arbeitet in einem Büro, dia bekerja di sebuah perusahaan, ataupun wir gehen heute ins Kino, itu kami pergi ke bioskop hari ini. Nah, ini adalah bentuk dari nominatif. Lalu untuk bentuk akusatifnya berarti di sini ada mich, ada dich, ada in, dan ada sie. Yaitu kannst du mich hören? Bisakah kamu mendengarkan saya? Berarti kan kamunya di sini adalah orang yang sedang melakukan aktivitas, berarti dia sebagai nominatif. Sedangkan saya berarti sebagai akusatif ataupun orang yang didengarkan. Ya, maka sayanya menjadi apa? Di situ sayanya menjadi akusatif ataupun menjadi objek yang sedang didengarkan. Lalu sie liebt dich sehr, yaitu dia mencintai kamu ataupun sangat mencintaimu. Berarti kan dia yang mencintai, yang dicintai siapa? Yaitu kamu. Berarti kamunya sebagai apa? Kamunya berarti sebagai akusatifnya. Terus yang berikutnya ich habe ihn gestern gesehen, yaitu uh,
yaitu saya melihat kamu kemarin. Nah, di sini karena kalimatnya adalah kalimat bentuk lampau, hanya di situ dia menggunakan kata perfect, ya itu nanti belum dipelajari ya. Teman-teman baru akan belajar untuk kalimat itu nanti di level A1.2 ya, untuk kalimat yang ketiga ini. Lalu kalimat yang terakhir, wir besuchen Sie für das Projekt, yaitu wir brauchen ya, yaitu kami membutuhkan mereka ya untuk pekerjaan ini ya ataupun untuk proyek ini. Itu ya kira-kira ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Silakan sebelum kita lanjut ke bagian fakultatifnya ya. Silakan, boleh ditanyakan dulu sebelum masuk datif dan nantinya baru kita masuk latihan juga ya setelah itu. Oke, belum ada ya. Nah, di sini bentuk datifnya berarti jadinya ya tadi ya, dari kalau yang di sini ada mich, berarti di sini ada mia. Itu di sini akusatif, nominatifnya, dan di sini akusatif, yaitu kamu memberikan saya sebuah apel. Ya, di mana berarti kamu ya memiliki sebuah apel, di mana apel tersebut kamu berikan kepada saya. Ya, berarti du gibst mir einen Apfel. Sini. Lalu ich bringe dir eine Blume, yaitu saya membawakan kamu sebuah bunga. Berarti eine Blume yang berarti di sini yang saya miliki dan saya bawakan untuk siapa? Yaitu kamu. Berarti kamunya sebagai objek kedua. Terus terusnya ada erzählt in ia eine Geschichte, yaitu dia menceritakan kepadanya ya, kepada dia perempuan di sini ya sebuah cerita. Arti sebuah ceritanya di situ sebagai akusatifnya, sedangkan dia laki-laki bercerita tersebut untuk si dia perempuan. Itu dia perempuan berarti sebagai datif. Yang terakhir, der Lehrer hilft uns bei den Hausaufgaben. Itu guru membantu kami ya mengerjakan PR. Ya, berarti PR tersebut adalah akusatifnya, sedangkan kami berarti di situ sebagai datif ataupun sebagai objek kedua. Itu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada maka kita lanjutkan kembali ya. Nah, di sini sekarang kita masuk ke latihan kita seperti biasa. Kita akan mendengarkan audio ya, di mana audionya membahas tentang aktivitas ya yang berhubungan dengan aktivitas waktu luang dan juga hobinya ya. Oke, di sini audio yang pertama yaitu soalnya adalah Was macht Lisa gern in ihrer Freizeit? Apa yang Lisa suka lakukan? Itu di waktu luang. Itu sie spielt Fußball, dia suka bermain bola. Sie schwimmt gern, dia suka berenang, ataupun sie liest gern Bücher. Itu dia suka membaca buku. Lalu yang kedua, was macht Max am Wochenende? Apa yang dilakukan Max pada akhir pekan? Itu hat ein Fußballspiel. Itu dia mempunyai sebuah pertandingan bola. Kocht etwas, dia memasak sesuatu, ataupun geht schwimmen, dia pergi berenang. Lalu yang ketiga, was macht Max wenn das Wetter schlecht ist? Apa yang dilakukan Max ketika cuacanya sedang buruk? Itu schaut Filme oder liest Bücher, dia menonton film atau membaca buku. Spielt Fußball, dia bermain bola, atau schwimmt, ya dia berenang. Lalu yang keempat, was macht Lisa wenn das Wetter schlecht ist? Apa yang dilakukan Lisa ketika cuacanya sedang buruk? Itu sie spielt Fußball, dia bermain bola. Sie hört Musik oder kocht, dia mendengarkan musik atau memasak. Ataupun sie schaut Filme, ya dia menonton film. Nah, yang terakhir di sini itu apa yang tidak ya, karena di situ ada kata nicht, berarti yang tidak dilakukan Lisa dan juga Max. Apakah kochen memasak, atau schwimmen berenang, atau tanzen menari, gitu ya. Oke, untuk soalnya apakah ada pertanyaan di sini teman-teman? Sebelum saya putar audionya, silakan boleh bertanya dulu. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada maka kita lanjutkan kembali ya. Oke, silakan didengarkan audionya
dan nanti saya akan putar sebanyak 2 kali seperti biasa ya. Audio 1. Hallo Lisa. Was machst du gern in deiner Freizeit? Hi Max. Ich schwimme sehr gern, vor allem im Sommer. Und du? Ich spiele gerne Fußball mit meinen Freunden. Am Wochenende haben wir ein Spiel. Das klingt spannend. Und was machst du, wenn das Wetter schlecht ist? Dann lese ich oft Bücher oder schaue Filme. Wie ist es bei dir? Ich koche dann meistens oder höre Musik. Oke, silahkan ditandai dulu ya, kira-kira jawabannya mana. Nanti akan saya putar kembali audionya ya, dan kemudian baru bisa coba jawab slide ya. Oke, silahkan kembali didengarkan ya. Saya akan putar kembali audionya ya. Audio 1. Hallo Lisa. Was machst du gern in deiner Freizeit? Hi Max. Ich schwimme sehr gern, vor allem im Sommer. Und du? Ich spiele gerne Fußball mit meinen Freunden. Am Wochenende haben wir ein Spiel. Das klingt spannend. Und was machst du, wenn das Wetter schlecht ist? Dann lese ich oft Bücher oder schaue Filme. Wie ist es bei dir? Ich koche dann meistens oder höre Musik. Oke, silahkan boleh coba dijawab ya. Oke, good questionnya ya. Nah, di sini tadi dia membahas, halo Lisa, ya. Was machst du gern in deiner Freizeit? Apa yang suka kamu lakukan di waktu luangmu? Dia menyebutkan, Hi Max, ich schwimme sehr gern. Ya, saya sangat suka berenang. Vor allem im Sommer ya, selama musim panas ya. Dan kamu, nomor satu jawabannya adalah Sie schwimmen gern ya. Ich spiele gerne Fußball mit meinen Freunden ya. Saya suka bermain bola bersama teman-teman saya. Am Wochenende haben wir ein Spiel, yaitu pada akhir pekan saya ada pertandingan. Nomor dua jawabannya A ya. Das klingt spannend ya, kedengarannya bagus ya. Und was machst du, wenn das Wetter schlecht ist? Dan apa yang kamu lakukan ketika cuaca sedang buruk? Ya, kan? Dan lese ich auf Bücher oder schaue Film. Ya, saya membaca buku-buku seringnya atau menonton film. Tapi nomor tiga jawabannya itu A ya. Wie ist es bei dir ya? Bagaimana denganmu? Ich koche dann meistens oder höre Musik ya. Saya biasanya memasak ataupun mendengarkan musik. Nomor 4 jawabannya B. Nomor 5 di sini
Jadi jawabannya yaitu tanzen ya. Karena kochen itu hal yang dia lakukan seperti halnya di film ya. Di jawaban nomor ini adalah B, A, A, B, C ya. Oke, good. Oke, Mbak Lisa berarti nomor 3 dan nomor 5 ya. B, A, A, B, C. Oke, Mbak Devi berarti nomor 2, 3, dan 5 ya. Sorry, 3, 4, dan 5 ya. Nah, apa ya. Dia harus latih terus nih teman-teman ya. Untuk terbiasa mendengarkan audionya. Oke, sekarang kita coba kembali ya untuk audio yang kedua ini. Dia menanyakan itu, was ist Jonas Hobby? Itu apa hobi Jonas? Apakah fotografi, ya, Geigerspielen atau tanzen, ya, bermain biola ataupun menari. Lalu welche Art von Fotografi mag Jonas besonders ya? Yaitu jenis fotografi apa yang disukai oleh Jonas? Apakah portrait, naturfotografi yaitu foto alam ataupun stadtfotografi yaitu foto kota. Lalu wo fotografiert Jonas am liebsten ya? Di mana Jonas suka mengambil foto? Yaitu in den Bergen oder im Wald ya? Yaitu di pegunungan ataupun di hutan. Am Strand yaitu di pantai ataupun in der Stadt yaitu di kota. Was ist Maris Hobby? Itu apa hobi dari Mari? Singen, bernyanyi, Geigerspielen, bermain biola, ataupun tanzen, menari ya. Lalu spielt Mari ihre Musik mit anderen? Apakah Mari bermain musik bersama yang lainnya? Di sini nur allein, hanya sendirian, manchmal mit Freunden, ya kadang-kadang dengan teman-temannya, ataupun in einem Band, itu dengan sebuah band ya. Oke, silakan kembali didengarkan ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Untuk mendengarkannya, baru nanti dijawab ya. Oke, silakan didengarkan audionya untuk pertama kali ya. Audio 2. Hallo Jonas. Hast du eigentlich ein Hobby? Hallo Marie. Ja, ich fotografiere sehr gerne. Besonders mag ich Naturfotografie. Das klingt toll. Wo machst du am liebsten Fotos? Am liebsten im Wald oder in den Bergen. Und du, hast du ein Hobby? Ja, ich spiele Geige. Es macht mir Spaß, klassische Musik zu üben. Das ist auch schön. Spielst du in einer Band oder nur allein? Meistens allein, aber manchmal spiele ich mit Freunden zusammen. Oke, silahkan ditandai dulu ya, kira yang mana jawabannya. Setelah itu baru teman-teman bisa coba menjawab soal dari audio tersebut. Ya. Oke, silahkan kembali didengarkan ya. Kita kembali audionya. Audio 2. Hallo Jonas. Hast du eigentlich ein Hobby? Hallo Marie. Ja, ich fotografiere sehr gerne. Besonders mag ich Naturfotografie. Das klingt toll. Wo machst du am liebsten Fotos? Am liebsten im Wald oder in den Bergen. Und du, hast du ein Hobby? Ja, ich spiele Geige. Es macht mir Spaß, klassische Musik zu üben. Das ist auch schön. Spielst du in einer Band oder nur allein? Meistens allein, aber manchmal spiele ich mit Freunden zusammen.
Silakan boleh kembali dijawab ya. Oke, good. Questionnya agak cepat ya, sudah makin malam juga. Nah, di sini tadi dia menyebutkan yaitu, halo Jonas, hast du eigentlich ein Hobby? Apakah kamu mempunyai hobi tertentu? Halo Marie, ya, ich fotografiere sehr gern. Ya, saya sangat suka fotografi ya, besonders mag ich Naturfotografie ya. Terutama saya suka foto alam ya. Nomor satu, hobi Jonas yaitu fotografi, ya nomor duanya naturfotografi ya. Das klingt toll ya, kedengarannya luar biasa ya. Was machst du am liebsten Fotos? Itu di mana kamu suka mengambil foto? Am liebsten im Wald oder in den Bergen. Ya, saya suka mengambil foto di hutan ataupun di pegunungan. Nomor dua, nomor tiga jawabannya A ya. Und du, hast du ein Hobby? Ya, dan kamu apakah kamu punya sebuah hobi? Ya, ich spiele Geige. Ya, saya suka bermain biola. Berarti hobi Mari adalah bermain biola ya. Es macht mir Spaß, klassische Musik zu üben. Ya, itu membuat saya merasa tenang ya saat berlatih musik klasik. Das ist auch schön ya, itu juga bagus ya. Spielst du in einer Band oder nur allein? Apakah kamu bermain di sebuah band atau sendirian? Meistens allein, ya biasanya sendirian. Aber manchmal spiele ich mit Freunden zusammen ya. Tapi kadang-kadang saya juga bermain bersama teman-teman. Nomor 5 jawabannya B ya. Oke, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah A, B, B ya. Oke, di sini Mbak Saldi. Oke, semuanya salah di nomor 5-nya di sini ya. Nah, karena di situ kan dia memang mainnya biasanya sendiri. Tapi kadang-kadang apa? Nah, berarti dia masih tetap bermain dengan yang lain ya. Oke, good. Dan question ya. Oke, ini kita masuk ke bagian berikutnya, sprechen über eigene Hobbys und Freizeitaktivitäten sprechen. Kita akan berbicara tentang hobi dan aktivitas waktu luang masing-masing ya. Oke, di sini saya akan bagi nanti ya, walaupun di sini mau bertiga, berarti nanti ada yang satu sama saya berarti ya. Oke, saya bacakan dulu ya. Was machst du gern in deiner Freizeit? Hallo Anna, was machst du gern in deiner Freizeit? Hallo Tim, in meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball und lese Bücher. Und du? Ich gehe gerne schwimmen und fahre Fahrrad. Das klingt toll. Spielst du manchmal auch Basketball? Nein, Basketball ist nicht mein Ding. Aber ich gehe manchmal joggen. Super, vielleicht können wir mal zusammen joggen gehen. Oke, di sini saya minta berarti Mas Aldi sebagai tim dan Mbak Lisa sebagai Ana ya. Silakan boleh coba dipraktekkan. Halo Lisa, was machst du ja, gern in deiner Freizeit? Halo, namanya siapa bang? Aldi. Oh, halo Aldi. In meiner Freizeit Spiele ich spiele ich gerne Fußball und lese Bücher. Und du? Ich gehe gerne schwimmen und fahre Fahrrad. Das klingt toll. Spielst du manchmal auch Basketball? Basketball. Basketball? Nein, Basketball ist nicht mein Ding. Aber ich gehe manchmal joggen. Super. Vielleicht können wir mal zusammen joggen gehen. Good. Nah, ya. Oke, berikutnya berarti Mbak Devi sebagai Ana ya. Saya akan menjadi tim ya. Hallo Devi, was machst du gern in deiner Freizeit?
Hallo Herr, in meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball und lese Bücher. Und du? Ich gehe gerne schwimmen und fahre Fahrrad. Das klingt toll. Spielst du manchmal auch Basketball? Nein, Basketball ist nicht mein Ding. Aber ich gerne manchmal joggen. Super. Vielleicht können wir mal zusammen joggen gehen. Okay, gut, Dankeschön ya. Dan itu, halo Anna, was machst du gern in deiner Freizeit? Ya, halo Anna, apa yang suka kamu lakukan di waktu luangmu? Halo tim, ya, di waktu luang saya suka bermain bola dan membaca buku ya. Dan kamu? Ya, ich gehe gerne schwimmen ya, saya suka berenang ataupun pakai itu bersepeda ya. Das klingt toll ya, kedengarannya luar biasa ya. Spielst du manchmal auch Basketball? Apakah kamu suka juga, apakah kamu juga kadang-kadang bermain basket? Nein, Basketball ist nicht mein Ding ya. Tidak, basket itu bukanlah hobi saya ya. Apa ich gehe manchmal joggen. Tetapi saya biasanya ataupun kadang-kadang jogging ya. Super ya, luar biasa ya. Vielleicht können wir mal zusammen joggen gehen. Ya, mungkin kita nanti bisa jogging bersama di lain waktu ya. Nah, itu ya untuk percakapannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir ya, seperti pertemuan lalu. Jadi kita akan berlatih membacanya. Lesen und verstehen von Texten über Freizeit und Hobbys. Kita akan membaca dan memahami ya teks mengenai hobi dan juga waktu luang ya. Oke, di sini sudah ada teksnya. Nanti saya akan bacakan. Nanti juga saya akan lihatkan soal dan artikan soalnya. Nah, teman-teman tugasnya nanti yaitu menjawab soal pada yang ada dari teks yang ada di sini. Ya. Meine Freizeit. In meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen und lese Bücher. Ich gehe oft ins Schwimmbad in der Nähe meines Hauses. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden im Park und wir spielen Fußball. Abends sehe ich gerne Filme im Kino oder schaue Serien im Fernsehen. Ich mag auch Musik und gehe manchmal zu Konzerten. Oke, nah di sini untuk teksnya itu yang nomor satu ya, nomornya ini salah ya. Nanti saya perbaiki lagi ya. Was macht die Person gerne in ihrer Freizeit? Itu apa yang suka dilakukan orang tersebut di waktu luangnya. Lalu, wo trifft sich die Person am Wochenende mit ihren Freunden? Yaitu di mana orang tersebut bertemu dengan teman-temannya pada akhir pekan. Yang ketiga, was macht die Person abends gerne? Apa yang suka dilakukan orang tersebut di malam hari? Lalu, wohin geht die Person manchmal, Musik zu hören? Yaitu kemana orang tersebut ya pergi jika dia ingin mendengarkan musik. Lalu, wo befindet sich das Schwimmbad, das die Person besucht? Itu di mana letak kolam renangnya ya yang sering dikunjungi orang tersebut. Nah, jadi berarti tugasnya teman-teman silahkan langsung menjawab ya soal yang ada di bawah ini, yaitu dengan cara membaca teks yang ada di atas ya. Nah, ini tinggal disesuaikan aja kira-kira yang ada di teks ya, mana yang kira-kira jawabannya. Seperti itu jawabannya. Itu kan soal membaca itu kayak gitu aja ya, tipsnya ya. Jadi dibaca, dilihat dulu jawaban yang ada, kira-kira yang mana jawabannya yang sesuai dengan teks yang ada di atas. Oke, silakan ya. Ini untuk bagian terakhir kita ya, pada pertemuan kali ini.
Oke, good. Dankeschön ya. Nah, ini bagian terakhir ya. Sini, in meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen. Itu di waktu luang saya suka berenang und lese Bücher dan membaca buku. Berarti nomor satu jawabannya A ya. Ich gehe oft ins Schwimmbad in der Nähe meines Hauses. Itu saya sering pergi ke kolam renang di dekat rumah saya. Berarti nomor dua belum ada ya. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden im Park. Yaitu pada akhir pekan, itu saya bertemu dengan teman-teman saya di taman. Nomor dua jawabannya B ya. Und wir spielen Fußball dan kami bermain bola. Abends sehe ich gerne Filme im Kino oder schaue Serien im Fernsehen. Di malam harinya saya suka menonton film di bioskop atau menonton series di TV ya. Nomor tiga jawabannya di situ A ya. Ich mag auch Musik ya, saya juga suka musik und gehe manchmal zu Konzerten dan terkadang pergi ke konser. Berarti nomor empat di situ jawabannya zu Konzerten. Dan yang kelima, di mana letak kolam renang yang sering dia kunjungi yaitu neben ihrem Haus ya, di dekat rumah. Ya, jadi jawabannya di sini adalah A B A B A ya. Oke, Mbak Lisa good. Oke, Mas Aldi ini nomor 2 dan nomor 5 ya. Oke, Mbak Devi cuma nomor 3 ya saja. Oke, nggak apa-apa ya. Terus ya, terus dilatih kemampuannya. Kalau ada yang kurang, terus aja ya, nggak apa-apa ya. Itu untuk pembelajaran ya. Oke, baik teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum kita tutup kelas kita pada pertemuan kali ini. Silakan yang mau bertanya. Har, mau nanya yang pertama tadi yang kita baca itu artinya apa ya, Har? Yang mana, Mbak? Yang pertama tadi yang mulai kelas itu kata-kata apa tadi ya, Har? Ini? Iya. Ini kosakata, Mbak. Kosakata yang ada di modul sudah saya kirimkan artinya juga semuanya. Ini yang berhubungan dengan materi kita ataupun tema kita kan, yaitu mengenai waktu luang dan juga hobi. Jadi hal-hal yang sering dilakukan di waktu luang dan juga hobinya sih. Itu kira-kira. Arti dalam bahasa Indonesianya ada, Har? Udah di modulnya, bisa dibuka di modul di awalnya ataupun di tiap pertemuan itu kan sudah ada, saya kasih ya di modul itu sudah ada artinya masing-masing di situ semua, Pak. Oh, di grup, Har? Di grup yang modul yang pertama kali saya kasih dulu. Modulnya masih ada kan? Nanti saya cek, Har. Oke, baik, siap. Makanya saya nggak kasih arti karena memang sudah saya kasih itu di setiap pertemuannya untuk modul-modulnya. Nah, ini coba saya bukain contohnya dulu ya. Oke, Har. Iya, siap. Har mau nanya lagi Har tentang Boleh, aman. datif, tentang semalam. Iya. Mbak. Yang mana, Mbak? Nah, ini Har kan kalau datif kan dia ada 2 objek kan Har. Iya, benar. Jadi semalam saya ikut ini tugas. Jadi nomor 6 itu kan nomor 6 di soalnya itu ada 2 objek, ada 1 subjek. Jadi saya jawab dem. Kok salah ya? Kalau dem berarti kan kalau ada 1 subjek dan soalnya yang mana itu, Mbak? Nomor berapa kemana itu? Nomor 6. Ich stelle den Stuhl neben Fenster. Jawabannya apa? Das jawabannya. Fenster itu ich stelle den Stuhl neben Fenster. Saya jawab dem. Nah, yang benar jawabannya das. dem. Iya, jawabannya das kan di situ kan akusatif harusnya, Mbak. Karena kan di situ kan preposisinya yaitu neben. Jadi walaupun ada 2 objek di situ kan ada preposisi, ya preposisinya itu yang menjadi patokannya. Nah, ini Mbak ya. Karena kan kemarin kan kita kan preposisinya kan akusatif semua. Jadi tidak boleh ada datif ataupun yang lain di situ. Berarti walaupun satu kalimat itu ada 2 objek belum tentu itu kalimat datif ya Har. Iya, benar sekali. Karena kan kemarin kan kita bahasnya kan preposisinya kan untuk yang
ini kan apa namanya preposisinya kan untuk yang akusatif doang kemarin gitu kira-kira. Ini ya Mbak Devi bisa kelihatan ya yang saya tampilkan. Iya, Har, udah. Nah ini artinya gitu ya Mbak Lisa ya. Jadi kan kemarin kan pembahasan kita kan mengenai preposisi ya. Nah setelah preposisi itu kata benda yang mengikuti wajib dijadikan bentuk datif semuanya. Sorry, bentuk akusatif semuanya. Makanya di situ kemarin prepositionen im akusatif kemarin kan di materi kita di pertemuan kelima gitu. Oh, berarti itu soalnya tentang materi kita tentang proposisi ya, Har. Iya, heeh. Yang penting latihan itu sesuai dengan materi yang dibahas pada pertemuan itu, Mbak. Oh, ya Gitu. pantas kan nggak nyambung, Har. Kira. Yang penting Iya, itu tadi ya. Har. Jadi disesuaikan aja kalau misalkan materi satu gitu kan, materi satu tentang apa. Nah, nanti latihannya latihan satu itu tentang materi satu. Latihan dua berarti tentang materi dua gitu. Karena memang nanti di ujian bahasa Jerman sendiri itu tidak ada ujian gramatik ataupun seperti halnya yang saya kasih latihan itu. Nah, gramatik ini hanya untuk teman-teman ya, supaya bisa lebih paham dengan cara membuat kalimat dan lain. Karena kalau di ujian bahasa Jerman sendiri, ujian itu cuma empat doang, yaitu ujian mendengarkan, ujian membaca, ujian menulis, dan ujian berbicara. Nah, jadi nggak ada ujian grammar seperti halnya di bahasa Inggris, di TOEFL itu ada error recognition misalkan gitu. Di bahasa Jerman nggak ada yang seperti itu. Gitu kira-kira. Har, jadi bedanya ujian bahasa Jerman itu nggak Hmm. ada multiple choice gitu ya, Har? Multiple choice, semuanya multiple choice, kecuali ujian Schreiben, menulis. Selebihnya ujiannya multiple choice. Baik Hören, mendengarkan, baik Lesen, membaca, itu multiple choice semua. Kalau Sprechen jelas langsung latihan berbicara. Kalau yang Schreiben berarti menulis. Itu pun menulis bukan yang disuruh menulis panjang ya. Nanti ada ketentuan misalkan cuma 30 kata ataupun 20 kata. Jadi tidak disuruh menulis satu paragraf nggak kayak gitu. Kalau di ujian bahasa Jerman itu seperti itu. Har, nanti Har Mm-mm. ada buka kelas untuk persiapan ujian nggak, Har? Kalau kelas persiapan ujian sih nggak belum ada sampai sekarang Mbak, karena memang banyak juga yang minta kemarin. Tapi nanti kan ujian A1-nya itu di A1.2 nanti kan, itu nanti kan ada ujian simulasinya. Nah itu sebenarnya sudah mirip. Jadi dari situ aja sebenarnya dilatih untuk ininya supaya udah ada gambaran. Kayak kemarin itu siswa saya juga ada itu namanya Mbak Baroroh ya. Dia sekarang lagi di level A2 sekarang. Nah itu beliau kemarin dapat nilainya 85. Nah, itu cuma modal kan dari itu tadi latihannya. Jadi tidak ikutan ataupun tidak ada ambil kelas persiapan gitu. Jadi sudah ada gambaran dulu sehingga persiapannya tadi ya dari gambaran yang sudah saya berikan itu aja. Itu sih. Dan nilainya kemarin juga bagus sih, 85 dia kemarin ujian A1-nya kemarin. Di Gute langsung dia ujian kemarin. Ya, Har. Gitu. Oke. Gitu ya. Dan Jadi ya, balik. Har. Jadi memang harus banyak-banyak latihan aja intinya. Ya. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Silahkan sebelum kita Nanti tutup. kita ada ujian A1.1 ini nggak, Har, di akhir nanti? Ada, ujian A1.1 ada, tapi memang ujiannya tidak seperti simulasi ujian Gute. Jadi hanya ujian standar, karena kan materinya kan belum banyak, baru 8 pertemuan kan. Tapi nanti Iya. kalau sudah level A1.2 juga selesai, nah itu baru, karena itu sudah full level A1 materinya saya berikan. Baru nanti ujiannya seperti standar di ujian A1 Gute. Gitu. Biayanya sama, Har, A1.2 sama Sama, A1.1. sama. Jadi kenaikan level itu nanti baru yang membedakan. Kenaikan level berarti di A2 nanti. Nah, itu baru biayanya berbeda. Gitu, Mbak Devi ya. Oke, Har. Oke, baik. Oke. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri dulu ya, teman-teman ya. Ini sudah semakin malam juga, ya. Mungkin teman-teman mau istirahat dan besok mungkin mau bekerja dan lainnya juga ya. Nanti kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya saja ya. Chat saja ke saya langsung, nanti bisa saya ini kan ya, bisa saya jawab pertanyaan-pertanyaan teman semuanya. Oke, baik ya. Mungkin sekian dulu untuk materi kita pada malam hari ini. Dankeschön ya. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Dan ke Sun, Har. Oke, bitte.